Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang fluida dinamis. Disimak dengan baik ya. Fluida dinamis disebut juga fluida bergerak atau fluida mengalir. Untuk memudahkan mempelajari fenomena fluida dinamis, digunakan konsep fluida ideal yang mempunyai sifat sebagai berikut. Pertama, tidak kompresibel atau tidak termampatkan. Artinya, jika diberi tekanan, maka volume atau massa jenisnya tidak berubah. Kedua, aliran tunak, artinya aliran fluida di suatu titik memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu. Yang ketiga, merupakan aliran yang tidak kental. Yang keempat, aliran fluida tidak turbulen, artinya aliran fluida tidak berputar-putar atau mengepul. Yang kelima, aliran fluida bersifat stasioner, artinya partikel di belakang selalu mengikuti partikel di depannya sehingga lintasannya berupa garis dan gerak partikel teratur. Pada fluida dinamis terdapat dua persamaan yang akan kita pelajari, yaitu persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli. Untuk persamaan kontinuitas, apabila suatu fluida mengalir dalam suatu pipa dengan luas penampang A dan kecepatan aliran fluidanya V, maka banyaknya fluida atau volume yang mengalir melalui penampang tersebut tiap satuan waktu dinamakan debit. Debit dapat dirumuskan Q sama dengan V per T dan Q sama dengan A dikali V. Dengan Q merupakan debit, satuannya meter pangkat 3 per sekon. V besar sama dengan volume fluida, satuannya meter pangkat 3. T sama dengan waktu, satuannya sekon. A sama dengan luas penampang, satuannya meter pangkat 2. Dan V kecil sama dengan kecepatan aliran fluida, satuannya meter per sekon. Jika suatu fluida mengalir dengan aliran tunak melewati pipa yang mempunyai luas penampang yang berbeda, maka volume fluida yang melewati setiap penampang itu sama besar dalam selang waktu yang sama. Dengan kata lain, debit fluida pada saat di titik 1 pada luas penampang A1 sama dengan debit fluida di titik 2 pada luas penampang A2 dengan persamaan Q1 sama dengan Q2. Q rumusnya A dikali V, sehingga rumusnya menjadi A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Ini merupakan persamaan kontinuitas. Apabila jari-jari penampang pipa diketahui, maka rumusnya dapat diubah menjadi V1 dikali R1 kuadrat sama dengan V2 dikali R2 kuadrat. Atau jika diameter penampang pipa yang diketahui, maka rumusnya menjadi V1 dikali D1 kuadrat sama dengan V2 dikali D2 kuadrat. Contoh soalnya, perhatikan gambar berikut. Tentukan kecepatan air yang mengalir pada penampang 1 jika besar kecepatan air yang mengalir pada penampang 2 adalah 10 meter per sekon. Dari soal kita buat diketahuinya, D1 sama dengan 6 cm, D2 sama dengan 3 cm, V2 sama dengan 10 meter per sekon. Ditanya V1. Rumusnya V1 dikali D1 kuadrat sama dengan V2 dikali D2 kuadrat. Kita masukkan angkanya. 6 kuadrat 36, 3 kuadrat 9 dikali 10 90.
maka V1 sama dengan 90 dibagi 36 sama dengan 2,5 meter per sekon. Selanjutnya, hukum Bernoulli ditemukan oleh Bernoulli. Dengan hukumnya berbunyi, jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang garis arus. Artinya, saat kecepatan aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida juga akan turun. Sebaliknya, saat kecepatan aliran fluida turun, tekanan fluida akan naik. Sehingga persamaan Bernoulli adalah P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho dH memiliki nilai yang konstan atau tetap. Perhatikan pada gambar. Jika ada fluida yang mengalir di dalam pipa yang memiliki ketinggian yang berbeda, maka persamaan hukum Bernoulli dapat ditulis menjadi dengan keterangan P1 dan P2 sama dengan tekanan di titik 1 dan 2, satuannya Newton per meter pangkat 2. P1 dan P2 merupakan kecepatan aliran di titik 1 dan 2, satuannya meter per sekon. H1 dan H2 merupakan ketinggian titik 1 dan 2, satuannya meter. Rho merupakan massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter pangkat 3. G merupakan kecepatan gravitasi, satuannya meter per sekon pangkat 2. Penerapan hukum Bernoulli di kehidupan sehari-hari. Untuk membuat pancuran air semakin jauh, maka kita akan menekan selang air atau menutup sebagian lubang selang air dengan jempol, sehingga luas permukaan selang mengecil dan tekanan air yang dikeluarkan akan lebih besar. Kemudian, gaya angkat pesawat. Selanjutnya, mengendarai sepeda motor. Saat kita mengendarai sepeda motor dengan ngebut, maka bagian belakang baju kita akan terbang dan mengembung. Hal ini terjadi karena perbedaan tekanan udara pada bagian depan, samping, dan belakang yang membuat udara mendorong baju ke belakang sehingga menjadi menggembung. Kemudian cerobong asap. Selain itu ada alat penyemprot, karburator, tabung pitot, dan venturimeter. Selanjutnya, tangki air yang bocor. Bisa diperhatikan pada gambar. Kita bisa menghitung kecepatan air keluar dari lubang, kecepatan jatuhnya air saat tiba di tanah, jarak horizontal dari tangki menuju titik pancar air yang jatuh, serta waktu tempuh air yang memancar dari lubang hingga tiba di tanah. Sekian penjelasan dari Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.